ada semuanya deh. Saya Ya. mendukung semuanya. Ini salah satu mantri saya ini, dari swasta saya. Iya, ini obat-obat ini kalau bukan dia cara minumnya aja aku nggak ngerti bener-bener. Mungkin anak-anakku juga udah nggak sanggup. Jadi obat ini 24 jam. Yang diminum ini, gatukannya ini gatukannya. Coba bayangin dengan obat seberat berapa kilo coba ini tadi. 3 kilo ada loh itu, banyak. Ngobrol di meja makan belakang, makan pempek. Kalau anak Olga kan silaturahim. Umi sama ngobrol-ngobrol tadi ya. Nah, kalau Chan ya, Chan kan lambungnya kurang baik. Nah, kalau Olga nanti anak Olga ya udah enakan itu nanti sudah kita ngobrol-ngobrol aja. Silaturahim. Berita dari Singapura, Umi berita dari Palembang. Alhamdulillah sayang pelan-pelan ya insyaallah. Kalau Umi lihat tadi cukup baik. Bagus. Sakit dan kini dikabarkan jatuh sakit lagi. Begitulah memang kondisi fisik Olga yang memang tidak sehat dan benar-benar fit seperti dulu lagi, di mana ia dapat bergerak dan melompat semaunya saat sedang memandu acara. Olga yang sekarang memang lebih banyak harus bergulat dengan penyakitnya yang belakangan sangat membebani pikirannya. Tapi dikabarkan sakit lagi pasca pulang dari Singapura. Benarkah kepergian Olga dan orang-orang terdekatnya ke Singapura kemarin untuk check up kesehatan Olga? Enggak, mana namanya liburan lagi sehat-sehat walafiat. Seneng-seneng aja, seru-seruan aja sih liburan Singapura mah. Kita kan liburan pengen seneng-seneng gitu, belanja gitu aja. Enggak, di sana kita juga nggak sempet cekap-cekap. Dia kan lebih ke refreshing, mungkin dia sibuk dengan rutinitas pekerjaannya setiap hari, stripping program setiap hari. Mungkin di sana dia pengen refreshing otak dan ya udah kita di sana paling senang-senang aja sih. Oh enggak, kalau kemarin sih kita kebanyakan paling tempat-tempat yang bisa kita beli barang kayak di Orchard, terus kayak di mana ya, di mall-mall lah. Pokoknya kita kalau misalkan itu nggak ke tempat-tempat wisata kayak Universal, kita nggak ke sana gitu. Penyakit yang diderita Olga memang tak cukup banyak yang tahu. Di depan kamera, beberapa waktu lalu host ini pun hanya sempat menunjukkan benjolan di lehernya. Namun benarkah Olga menderita sakit lain yang sangat disembunyikannya? Lalu, sakit apa sebenarnya Olga? Biarlah orang berkata apa, ya kan? Ya namanya juga saya kan seorang bintang, pasti kan orang pengen tahu, ya kan? Apalagi penggemar saya gitu loh. Sakitnya apa sih Kak Olga, ya kan? Kalau saya tidak pernah memikirkan sakit saya apa. Pokoknya saya selalu berdoa bagaimana caranya sakit yang saya rasakan, ya Allah diangkat. Tak ingin mengumbar sakit apa yang sebenarnya sedang diderita, Olga Syaputra pasrah pada semua pengobatan yang telah dijalaninya. Namun benarkah karena penyakitnya yang belum sembuh total, Olga diharuskan untuk tidak banyak bergerak dan berpergian? Inikah yang membuat Olga sudah jarang terlihat di televisi? Ya sebenarnya sih saya harus benar-benar banyak istirahat gitu loh. Harus banyak ya di rumah gitu loh, jangan kemana-mana kalau bisa gitu loh. Jadi kan nggak terlalu banyak bergerak ya. Tapi gimana ya kan? Ya pokoknya saya ngerasain deh badan saya, kalau saya merasa agak enakan dikit, ya saya berangkat kerja. Kalau udah mulai nggak enakan dikit, besoknya saya nggak masuk kerja. Ngerasa kayak keringetan gitu, kayak mulai mau demam nih, takut gitu kan. Jadi ya udah istirahat gitu. Karena kan saya kan tahu sendiri lenje, ya kan. Jadi maunya pecicilan, maunya goyang heboh. Ya Bismillah lah, pokoknya saya minta doanya ya Allah. Ya pokoknya buat anak-anak yatim piatu saya yang lagi nonton mungkin yang dapat rezeki dari saya juga, mudah-mudahan bisa mendoakan saya supaya benar-benar total sembuh sehat, jadi biar bisa bantu orang banyak. Pemirsa Seleb On Cam, siapa yang tak mengenal sosok komedian Triyetno Prayudati yang akrab disapa Nunung? Tiap hari menghibur pecinta dunia komedi lewat aksinya di layar kaca, siapa sangka jika Nunung tengah menderita sakit yang cukup serius? Bahkan untuk mengobati sakitnya itu, Nunung harus pulang pergi Jakarta Singapura dalam beberapa bulan terakhir. Lantas sakit apa sebenarnya Nunung sampai membuat ia harus pulang pergi Jakarta Singapura untuk mencari kesembuhan? Dan ditemui kemarin pasca menjalani pengobatannya di negeri Singa, inilah curahan hati Nunung perihal sakit yang tengah menderanya.
Agak ada apa ya, kemarin sih pertama diketahui itu kram, terus kram otak, terus ada juga kurang oksigen sama aliran darah ya. Iya, pertama gitu loh. Terus yang kedua ternyata ada kram, terus ada banyak lah macam-macam yang awalnya sih cuman pusing-pusing, biasalah minum obat-obat biasa, minum udah hilang yang cuman ngilangin sejenak gitu. Ternyata tiba-tiba apa ya, pusingnya udah nggak ketulungan banget gitu loh. Udah nggak ketulungan sampai yang akhirnya masuk rumah sakit masuk rumah sakit. Udah dirawat berapa hari, suruh MRI, ternyata ada gangguan di otak. Terus udah berobat di Indonesia, berobat, cuman ternyata belum bisa selesai. Akhirnya dibawa sama suami. Mulai puasa mulai puasa itu mulai puasa itu udah mulai, kalau pusing-pusingnya sebelum puasa, tapi mulai puasa itu udah bener-bener dikasih tahu bahwa ya itu sakit. Masih di Indonesia saya juga masih dipegang sama salah satu prof ya. Di sana juga masih, cuman di Indonesia itu kalau pas observasi aja ya, pas kalau tiba-tiba serangannya itu datang, kan kalau kita di Singapura kan nggak bisa, oh ini saya sakit besok berangkat, itu kan biasanya memang udah makanya sampai dibawain obat yang sampai ini buat 1 bulan nih, penuh banget ini. Penuh nih untuk jadi kayak orang bulan tuh enggaknya. Itu buat 1 bulan. Jadi kan kalau pas lagi banyak datang itu kan kita nggak bisa langsung nggak bisa. Jadi pasti ada di dokter sini juga udah terus. Divonis kram otak sejak bulan puasa tahun lalu, hingga kini rupanya penyakit Nunung pun belumlah pulih sepenuhnya. Dan hal itu yang membuat ia mau tak mau harus pulang pergi Jakarta Singapura. Lantas benarkah jika Nunung merasakan sakit yang teramat menusuk saat penyakitnya sedang kambuh? Aduh, nggak karu-karuan, udah kayak beruang sirkus deh. Guling-guling nggak karu-karuan deh. Pokoknya yang udah kayak separuh nih udah nggak karu-karuan. Apa ya, kalau dibilang migrain, bukan migrain. Tapi kalau dulu malah saya tuh khawatir apa virus ya kayak Asanti. Tapi ternyata kayaknya malah lebih, Asanti kan sebentar aja udah sembuh. Saya kan udah ketahuan kan, karena dilangin. Kalau saya mesti harus berobat. Atas sakit yang tengah menderanya, Nunung pun harus bersabar diri saat tim dokter memvonis butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sembuh total. Bahkan untuk mengurangi rasa sakitnya, Nunung harus mendapat suntikan di bagian kepalanya. Kemarin sih dokter bilang lama, ini penyembuhannya lama gitu ya. Emang bener lama, cuman sampai sekarang udah ada kemajuan. Iya, ini kebetulan alhamdulillah sih lega, yang ketika kita ke Singapura tuh suntikannya udah mulai, pertama kali datang tuh suntikan 18 kali di kepala, terus datang kedua 12 kali ya. Kemarin itu 8, berarti kan menurun, terus kayak di otak itu kayak ada sinar apa itu, terus itu sudah mulai hilang serabut-serabutnya gitu. Aduh, ngeri deh kalau dokter sana mintanya yang begini. Alhamdulillah pasrah aja deh. Tapi yang penting pokoknya ikhtiar, aku tetap berobat karena sehat itu kan mahal. Aku tetap masih bolak. Saya cuma bilang sama Mbak Nunung, penyakit itu yang penting jangan terlalu dipikirkan. Karena semakin kita pikirkan, ya penyakit itu nanti sugestinya yang bahaya gitu loh. Udah intinya memang kita sakit ya udah nikmatin aja gitu loh. Mati yang penting ikhtiar, kita berobat ya kan, kita berdoa, udah. Sudah 3 kali pulang pergi ke Singapura untuk berobat, sakit kram otak yang dialami Nunung memang makin mengurang. Tapi banyaknya obat yang harus dikonsumsi secara ketat dan teratur membuat Nunung pun kerap nyaris putus asa. Untung saja Ian yang kini selalu berada di sisinya sebagai suami ternyata sangat setia dan terus mendampinginya tanpa mengenal lelah. Ya seperti tadi yang diceritakan udah semuanya deh. Saya mendukung semuanya. Ini salah satu mantri saya ini dari swasta saya. Iya, ini obat-obat ini kalau bukan dia cara minumnya aja aku nggak ngerti bener. Mungkin anak-anakku juga udah nggak sanggup. Jadi obat ini 24 jam.
yang diminum ini gatukannya ini gatukannya. Coba bayangin dengan obat seberat berapa kilo coba ini tadi 3 kilo ada loh, itu banyak.